Selamat datang teman-teman, selamat datang Pak Irwan dan Pak Fajar. Saya dengan Rifki Manuel Satyana dari kelompok 5. Saya akan mempresentasikan mengenai pemodelan persaingan antara dua partai kampus di suatu universitas. Berikut adalah teman-teman anggota kelompok saya. Nah, background-nya. Kenapa sih kelompok kami ingin memodelkan mengenai dua partai politik kampus? Karena gini, di dalam dunia politik kampus, menganalisa banyaknya partai anggota itu merupakan langkah yang penting. Mengapa? Karena secara logis, partai yang memiliki anggota yang lebih banyak pada saat pemilihan cenderung akan memenangkan pemilihan tersebut. Contoh, Partai A memiliki 90 anggota. Partai B memiliki 50 anggota. Artinya kan vote untuk ketua yang diusulkan dari Partai A itu lebih banyak dari vote untuk ketua yang diusulkan dari Partai B. Gitu. Jadi otomatis ketua dari Partai A atau calon dari Partai A itu akan memenangkan pemilihan. Itu adalah background kami, kelompok kami. Nah, faktornya. Pemodelan dipengaruhi oleh banyaknya mahasiswa M pada 1 tahun ajaran. Rata-rata mahasiswa memasuki politik kampus adalah sama dengan mahasiswa yang keluar dari politik kampus. Nah, partai yang tidak mahasiswa yang tidak termasuk di partai A ataupun B itu nanti tergolong di partai independen. Tetapi walaupun dia tidak berada di partai, tapi secara tidak sadar ataupun sadar, dia tuh berkontribusi untuk berkontribusi untuk politik kampus. Nah, terus juga jumlah anggota awal untuk partai A, B, dan independen. Nah, asumsinya adalah semua mahasiswa M termasuk ke dalam politik kampus, sehingga M sama dengan I plus A plus B. Nah, ini diakibatkan karena faktor tadi ya. Nah, kemudian mahasiswa yang memasuki politik kampus itu bermula dari partai independen. Nah, jadi maksud dari poin 2 itu kalau mau masuk ke partai A ataupun B itu harus bermula dulu dari partai independen gitu. Nah, anggota dari partai A ataupun B itu bisa keluar dan bisa masuk lagi ke A ataupun B, tetapi harus melalui partai independen. Nah, tidak ada mahasiswa yang pindah, artinya dari universitas tersebut, artinya tidak ada mahasiswa Universitas X yang di DO ataupun pindah universitas pada 1 tahun ajaran tersebut. Nah, pemodelan kami hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran, dan Universitas X itu memiliki satu lingkungan. Kenapa kita asumsikan gini? Karena kalau nanti kita asumsikan kalau Universitas X boleh memiliki berhingga lingkungan, nanti laju rekrutmennya artinya berbeda-beda. Nah, dengan laju rekrutmen yang berbeda-beda nanti pemodelannya akan lebih rumit. Nah, maka dari itu kita hanya mengasumsikan kalau Universitas X itu hanya memiliki satu lingkungan. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut. Artinya nanti laju rekrutmennya, intinya laju rekrutmennya nanti sama. Nah, ini variabel pemodelannya. Ada lambda, yaitu rata-rata mahasiswa memasuki atau keluar. M itu banyaknya mahasiswa pada 1 tahun ajaran. A itu banyaknya anggota partai A, B itu untuk B, I itu untuk I. Nah, ini laju rekrutmen ya. Nah, jadi laju rekrutmen dari partai independen ke A itu adalah beta A. Nah, kalau tadi asumsinya Universitas X ada memiliki banyak lingkungan, artinya Universitas X itu ada di berbagai daerah, berarti kan beta A-nya sendiri itu kita harus membedakan lagi untuk masing-masing daerah. Nah, karena kita itu untuk yang kalau memiliki lebih dari satu lingkungan atau Universitas X itu ada di berbagai daerah. Gitu. Maka dari itu asumsinya Universitas X itu hanya di satu lingkungan atau satu daerah. Nah, ini untuk laju rekrutmennya, lalu ada probabilitas bertemunya mahasiswa anggota partai A itu adalah A per M, dan probabilitas bertemu mahasiswa anggota partai B adalah B per M. Nah, ini adalah diagramnya.
Jadi mahasiswa memasuki independen, dari independen itu bisa ke partai A dengan banyaknya kayak gitu. Laju rekrutmen beta A dikali I dikali probabilitas bertemunya anggota A dari seluruh banyaknya mahasiswa M. Nah, dari I itu juga bisa ke B. Nah, dari A itu juga bisa ke B. Dengan banyaknya itu seperti itu, alfa A ini. Nah, dari B ini juga bisa ke A. Sebaliknya, sama ya. Untuk banyaknya itu ya, untuk alfa B. Nah, dari A itu nanti dia bisa keluar. Dia bisa keluar, tapi nanti masuk lagi ke independen. Nah, B itu juga sama. Dia bisa keluar, tapi nanti masuk lagi di independen. Nah, ini untuk rumus pemodelannya. Saya kira jelas ya, dapat dari mana. Jadi DA per DT itu banyaknya yang dari independen ke A, terus banyaknya dari B ke A, dikurangi banyaknya yang keluar, dan banyaknya yang dari A itu pindah ke B. Dikurangi ya. Dan dikurangi dari banyaknya A itu pindah ke B. Nah, sama halnya untuk DB per DT. Nah, untuk DI per DT itu lambda M, banyaknya mahasiswa yang memasuki politik kampus, dikurangi yang keluar, dikurangi yang pindah ke B, dikurangi yang pindah ke A. Nah, output dari kita itu pengen apa sih? Output dari pemodelan kami itu lebih ke grafis ya. Atau dalam arti kata, output kami itu ingin melihat sifat-sifat banyaknya anggota dari masing-masing partai dengan diberinya laju rekrutmen. Jadi itu adalah output kami. Jadi intinya bisa dibilang ya output kami itu berupa grafis di mana kami ingin melihat nih untuk misalkan ini adalah waktu pemilihan calon parlemen. Nah, nanti kita ingin lihat nih banyaknya masing-masing anggota partai pada waktu ini itu berapa sih? Nah, itu output kami. Nah, kita juga melakukan survei. Survei dilakukan melalui Google Forms. Nah, di UGM itu terdapat 6 partai dengan partai-partai tersebut. Nah, padahal pemodelan kami hanya persaingan antara 2 partai kampus. Nah, ya sudah, berarti partai A, berarti dari 6 partai itu kita kelompokkan menjadi dua kelompok. Namakan partai A adalah partai Bundaran, partai Sayang Mama, dan partai Sekrandi. Terus partai B adalah sisanya. Nah, sayangnya dari Google Forms kami hanya memiliki 56 responden dan dapat dibilang datanya kurang cantik karena yang independen itu lebih banyak dan partai A dan partai B-nya itu sangat sedikit, sangat disayangkan. Tetapi nggak apa-apa, kita coba untuk memodelkan dengan pemodelan kami. Nah, tadi ya, 11 itu partai A, 9 itu partai B, dan 36 itu independen. Nah, dari partai A sendiri, ada 1 orang yang ingin pindah ke B, 1 orang yang ingin keluar, dan 7 orang yang tetap. Nah, berarti nanti dari data ini, itu kita bisa memperoleh laju rekrutmennya, laju rekrutmen alfa A sama alfa B. Gitu. Juga lambdanya. Nah, untuk yang partai B, itu semuanya ingin tetap di partai B. Selanjutnya ada partai independen. Nah, partai independen 29 tetap, I-nya 4 orang pengen ke A, 3 orang pengen ke B. Nah, artinya nanti di sini dari data ini kita mendapatkan laju rekrutmen untuk beta A sama beta B, yaitu laju rekrutmen I ke A dan I ke B. Gitu. Nah, berarti nanti kita dapatkan laju-laju rekrutmennya seperti ini. Sorry, ini salah ketik ya. Ini E-nya itu harusnya 0,15. Nah, E-nya ini apa? E-nya ini lambda. Berarti lambda itu apa? Lambda itu yang keluar dari politik kampus ataupun masuk ke politik kampus. Nah, A-nya ini apa? A-nya ini kita asumsikan beta A. B-nya ini apa? B-nya ini beta B. C-nya ini alfa A. D-nya ini alfa B. Nah, dari data ini secara logika
tanpa melihat hasil itu harusnya yang menang adalah independen. Atau dalam arti kata nanti anggota yang paling banyak itu nanti dari partai independen. Kenapa? Karena lambdanya itu 0,15 dan 0,15 itu lebih besar dari A dan B. Artinya nanti yang keluar dari partai A dan partai B itu lebih banyak dari yang masuk ke partai A ataupun masuk ke partai B gitu. Dan yang masuk ke partai independen yaitu lambda M yaitu 0,15 dikali M itu kan nanti lebih banyak dari yang keluar dari partai independen gitu. Nah, dengan menjalankan program ini nanti kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, dapat dilihat kan nanti saya pindah dulu. Nah, ini nanti partai independennya itu yang bintang. Nah, tadi kan benar. Berarti ini benar ya. Berarti tadi dia partai independennya naik. Nah, kenapa? Karena lambdanya itu 0,15. Nah, partai A dan B-nya itu nanti berkurang tuh, makin lama berkurang karena makin banyak yang keluar. Nah, makin lama berkurang artinya dia akan menuju 0. Dan partai independennya nanti yang menuju maksimum gitu. Oke. Nah, karena data dari survei kami kurang memuaskan atau kurang cantik, maka dari itu kita juga melakukan simulasi. Nah, kita simulasikan seperti ini. A-nya itu 0,042. A-nya itu apa? Tadi A-nya itu beta A. Beta A, B-nya beta B, C-nya alfa A, D-nya alfa B. Nah, kalau kita lihat dari awal dari A itu 343, awal dari B itu 300, dan awal dari independen itu 57, dan total mahasiswanya M-nya itu sama dengan 700. 700 dari 343 ditambah 300 tambah 57. Nah, kalau kita lihat dari angka-angka laju rekrutmen dan nilai awal ABI sebelum melihat hasil dari pemodelan ini, itu kita bisa prediksi kalau nanti yang menang adalah partai B. Kenapa? Karena partai B itu laju rekrutmen alfa B, yaitu A ke B, itu lebih besar dari B ke A. Dan artinya apa? Artinya nanti 0,022 dikali 343 kan. 343 itu alfa A. 343 itu A. Berarti alfa B dikali A. Itu nanti lebih besar dari alfa A dikali B, yaitu 0,02 dikali 300. Artinya apa? Artinya nanti partai B memiliki masukan yang besar dari partai A. Dan partai A itu memiliki akan berkurang anggotanya. Kenapa berkurang? Karena partai A nanti yang berpindah ke B itu banyak. Nah, artinya B itu nanti mendapatkan pemasukan anggota lebih banyak, dan B dan A itu yang keluar lebih banyak. Nah, gitu. Jadi yang B itu masuknya lebih banyak, yang A keluarnya lebih banyak. Jadi seiring waktu harusnya B itu yang memiliki anggota lebih banyak gitu. Kalau kita lihat sekilas. Nah, kemudian dengan menjalankan pemodelan kami didapatkan hasil seperti ini. Nah, partai B itu yang biru ya. Nah, benar, berarti partai B itu nanti makin lama makin naik. Nah, partai A itu yang merah. Nah, partai A itu nanti kan anggotanya makin banyak yang keluar tuh, makin banyak yang pindah ke B. Nah, artinya dia nanti lebih berkurang. Nah, benar berarti. Pemodelan kami sukses untuk kasus tersebut. Nah, untuk menganalisa atau untuk menuju Tahingga, kami dapatkan seperti ini. Nah, nanti A-nya karena makin lama berkurang, nah dia akan menuju 0. Terus B-nya itu akan menuju suatu angka yaitu 550. Dan independennya itu menuju 150. Nah, artinya berlaku juga M itu sama dengan A ditambah B ditambah I. Berarti B-nya 550, A-nya 0, I-nya 150. Berarti 550 tambah 150 itu 700. Berarti M-nya, berarti berlaku nih, M-nya konstan. Artinya untuk T menuju Tahingga, pemodelan kami tidak melebihi
banyaknya anggota dari suatu partai tidak melebihi banyaknya mahasiswa pada 1 tahun ajaran. Gitu. Itu untuk menganalisis untuk menunjukkan hingga kita dapatkan bahwa benar kalau berlaku M itu sama dengan I plus A plus B. Berapapun T-nya. Gitu. Oke, mungkin itu saja dari presentasi saya. Saya berterima kasih kepada teman-teman anggota saya yang sudah bekerja keras dalam membuat pemodelan ini. Juga saya berterima kasih kepada Pak Fajar dan Pak Irwan yang telah membimbing kami dalam membuat pemodelan tersebut. Nah, dari pemodelan ini masih banyak celah-celah improvement, yaitu ada di M. Kita asumsikan kalau M itu konstan, maka celah improvementnya adalah M itu bisa diasumsikan tidak konstan. Artinya M itu bisa ada yang keluar, ada yang masuk dari Universitas X. Seperti itu. Kemudian ada lagi di satu lingkungan tadi, asumsi tadi. Nah, laju rekrutmennya bisa ada banyak cabang untuk tiap-tiap daerah gitu. Jadi mungkin itu celah-celah improvementnya. Mungkin dari situ saya berterima kasih. Saya Rifki Manuel Satyana. Saya tutup presentasi. Terima kasih. Selamat siang.